Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas 12306, ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang cara menginstal Linux Debian 11. Perkenalkan, nama saya Fauzia Indrawati, NIM 122015229. Saya Amelia NIM 122208812. Lanjut ke teori singkat dari instalasi Linux. Pertama, Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasking yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Linux dapat berinteraksi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Lingkungan sistem operasi ini mencakup ratusan program, termasuk compiler, Apple, Microsoft, dan Novell. Lingkungan sistem operasi ini mencakup ratusan program, termasuk compiler, interpreter, editor, dan utilitas. Perangkat bantu yang mendukung konektivitas Ethernet, SLIP, dan PP, dan interoperabilitas. Produk perangkat lunak yang handal atau reliable, termasuk versi pengembangan terakhir. Kedua, sejarah Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa Finlandia yang bernama Linus Torvalds. Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu Unix kecil yang dikembangkan oleh Andre Tannenbaum. Linux versi 001 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resmi Linux, yaitu versi 002, yang dapat menjalankan Shell-based atau GNU Bourne Again Shell dan GCC GNU C compiler. Saat ini Linux adalah sistem Unix yang sangat lengkap. Bisa digunakan untuk jaringan, pengembangan software, dan bahkan untuk pekerjaan sehari-hari. Linux sekarang merupakan alternatif sistem operasi yang jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistem operasi komersial lainnya. Misalnya Windows 9 X /NT 2000-ME. Ketiga, distribusi Linux. Terdapat banyak distribusi Linux, lebih dikenali dengan distro, yang dibuat oleh individu, grup, atau lembaga lain. Contoh distribusi distro Linux atau bisa dilihat melalui distrowatch.com dan derivatifnya Chevrolet Ubuntu Muslim Edition. Ubuntu, 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 Gnubenci, Ubuntu CI, Debian, Fedora, Backtrack, OpenSUSE, MyDrive, Slackware, PC Linux OS, Knoppix, Xdran OS, Sabayon, CentOS, ClearOS, Gentoo Linux, dan masih banyak distro yang lain-lain. Keempat, apa itu Debian? Debian adalah sebuah sistem operasi bebas keluaran dari Linux yang dikembangkan secara terbuka oleh banyak pengembang Debian yang tergabung dalam proyek Debian. Sistem operasi Debian merupakan gabungan dari perangkat lunak yang dikembangkan dengan lisensi GNU dan utamanya menggunakan kernel Linux sehingga populer dengan nama Debian GNU Strip Linux. Debian GNU Strip Linux adalah basis distribusi lainnya termasuk Knoppix, Lispar, Linux Mint, Backtrack, Mapis, Sandrox, dan keluarga Ubuntu. Debian pertama kali diperkenalkan oleh Ian Modrack, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat, pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian berasal dari kombinasi nama lain dengan mantan kekasihnya, Debbie Lynn dan Ain. Kelima, kelebihan dan kekurangan Linux Debian. Kelebihannya yaitu pertama, kemudahan dalam pengaturan admin, yang kedua, kemudahan dalam pengaturan user, yang ketiga, arsitektur independen, yang keempat, kernel independen, yang kelima, free software. Lanjut kekurangannya yaitu yang pertama, yang jadi kelemahan Debian bagi user adalah versi software yang dipakai, biasanya versi yang dipakai Debian lebih tua dari yang sudah dirilis saat itu. Yang kedua, sangat sulit memasukkan software versi terbaru ke dalam distronya sebelum benar-benar teruji dari sisi keamanannya ataupun kestabilannya. Yang ketiga, sulit dikonfigurasi pada saat install pertama kali.
Yang keempat, perlu repository besar 40-60 GB. Yang kelima, periode rilis yang konservatif. Keenam, instalasi Linux Debian menggunakan VirtualBox. Hal yang dibutuhkan pertama perangkat komputer atau laptop, yang kedua Debian ISO, yang ketiga aplikasi VirtualBox. Kita masuk ke instalasi VirtualBox. Langkah pertama, kita menginstal VirtualBox dengan membuka web resmi VirtualBox untuk melakukan instalasi tersebut. Sudah terlihat jelas di gambar berikut. Lanjut, ini adalah langkah-langkah untuk menginstal VirtualBox. Setelah muncul welcome or OLCM VirtualBox, langsung klik next, lalu pilih VirtualBox application-nya, klik next, lalu centang create yang ada pada custom setup, lalu next. Original VirtualBox di-install. Ini adalah tampilan VirtualBox Manager. Di sini kita dapat mengatur nama atau dari virtual manager. Selanjutnya kita masuk ke install Debian 11. Di sini terlihat ada operating system, yaitu untuk memasukkan name, machine folder, tipe, dan version dari install Debian 11 tersebut. Di sini ada tertulis memory size. Di sini kita dapat mengukur size dari Debian 11 ini. Lebih baik yang isinya 1024 MB karena itu lebih bagus. Lalu klik next, kita masuk ke hard disk, lalu pilih create a virtual hard disk now. Lalu create. Lanjut, kita di sini membuat create virtual hard disk dengan memilih FDI VirtualBox disk image, lalu klik next, baru masuk ke stroke on physical hard disk. Kita di sini memilih G Michael Equation, lalu klik next, baru kita masuk ke file location and size. Di sini kita memasukkan lokasi dari file kita, lalu klik create. Selanjutnya di dalam penyimpanan kita dapat melakukan penyimpanan di dalam gambar tersebut dan melakukan pembagian jaringan. Lalu create, oke. Lanjut, di sini kita dapat mengatur sistem general, stroke, audio, network, dan lain-lainnya. Dilanjutkan Gigi. Oke, selanjutnya akan saya bahas tentang Linux Debian 11. Sebelum kita masuk ke tampilan ini, kita pilih menu di package manager tadi, menu new. Nanti akan keluar tampilan ini. Selanjutnya kita akan disuruh memilih lokasi. Kita memilih lokasi sesuai lokasi kita. Karena kita di Indonesia, kita pilih other terlebih dahulu, lalu kita pilih Asia. Lanjut. Terus kita untuk pemilihan bahasa, kita pilih bahasa dan waktu kita pilih United Kingdom. Terus setelah itu kita pilih bahasa Amerika, English. Selanjutnya, lalu kita menunggu konfigurasi dari data tersebut. Selanjutnya kita masukkan domain name-nya, boleh kita kosongin. Selanjutnya kita atur password untuk Debian kita, untuk user kita. Selanjutnya kita pilih nama untuk user kita pakai nama kelompok Debian. Selanjutnya kita pilih username
untuk akun kita, yaitu tim Debian. Selanjutnya, untuk password yang baru, kita memilih lagi, kita buat lagi password yang baru. Setelah itu kita pilih tempat kota kita tinggal. Karena kita ada di Jakarta, jadi kita pilih bagian Western. Selanjutnya, oke, ini untuk memilih partitioningnya kita pilih sesuai yang ada di gambar. Terus selanjutnya kita pilih partition disk-nya yang udah ada di gambar juga. Selanjutnya, untuk partition disk-nya juga kita pilih yang all files in one partition. Terus untuk selanjutnya kita pilih perubahan disk-nya. Sekarang kita tinggal tunggu loading di base system ya. Selanjutnya kita pilih untuk extra installation media, no aja. Jadi kita langsung continue. Terus untuk network mirror-nya juga kita pilih no. Selanjutnya kita tunggu loading untuk konfigurasi package manager. Selanjutnya untuk participant in the package usage survey kita pilih no dulu. Selanjutnya untuk software installer kita pilih Debian Desktop Environment, MAPE, dan Standard System Utilities. Selanjutnya kita tunggu loading install software. Setelah itu kita install the grab loading to your primary drive, kita pilih yes. Selanjutnya untuk enter device manually kita pilih itu dan kita next aja sambil nunggu finish installation. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Amelia. Oke, kita masuk ke Linux Debian 11. Di sini ada tertulis Debian GNU Linux, yaitu dalam menginstal dalam GNU. Selanjutnya, di sini kita memasukkan name dan password dari Debian 11 yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita masuk ke modifikasi Linux Debian 11. Di sini kita bisa memodifikasi Debian 11. Ada appearance, screensaver. Baru kita masuk ke prevents. Di sini ada Boemerte. Oke. Ini adalah dilanjutkan oleh Gigi. Oke, ini adalah tampilan dari setting install software Debian 11. Untuk masuk ke bagian ini, sebelumnya kita memilih bagian setting terminal. Itu nanti kita akan diminta untuk memasukkan kode SU, terus nanti kita akan dimasukkan oleh password dari root Debian 11 kita. Nanti akan muncul tampilan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk install software, kita buka setting dari package manajernya. Untuk kotak yang bertanda hitam, yang bertanda lebih gelap, itu sudah terinstall berarti. Dan sedangkan yang putih itu belum terinstall di Linux Debian kita. Selanjutnya, kita coba untuk menginstal Audacity. Nah, Audacity ini kita bisa find Audacity ini dengan menu search yang ada di bagian sini. Menu search. Jadi kita tinggal cari Audacity-nya. Terus untuk login-nya nanti kita tinggal pilih yang description and name. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini udah ada tandanya, kita pilih Audacity. Selanjutnya untuk instalasinya kita pilih apply aja. Apply installing software. Terus kita tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita
pilih change applied-nya kita close saja. Terus selanjutnya, selanjutnya tentang perintah Debian 11 akan dilanjutkan oleh Amelia. Selanjutnya perintah Debian 11. Di sini sudah ada tertera perintah dari Debian 11. Yang pertama pwd home Debian 11. Untuk menunjukkan desktop kita bisa langsung menggunakan ls. Baru mkdir yaitu machine operand untuk mendapatkan information. Baru mdekar kelompok 3 di ls kita dapat melihat download desktop dari tampilan Linux tersebut. Perintah Debian 11. mkdir atau nama direktori berfungsi untuk membuat direktori baru. Yang kedua, is berfungsi menampilkan daftar direktori yang sedang aktif, namun hanya menampilkan filenya saja. Yang ketiga, cd atau nama file berfungsi membawa user ke direktori kerja baru. Jika tidak ditemukan perintah cd akan membawa pada direktori user. Selanjutnya, clear berfungsi untuk menghapus history atau riwayat. Yang terakhir, exit berfungsi dari sistem tanpa menekan tombol. Sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.